Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Anak-anak yang kami cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, khususnya grup keluarga kelas 6 SD Islam An-Nida yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita di bab seputar beriman kepada qada dan qadar, yang dimana anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala merupakan suatu kewajiban bagi kita sekalian di dalam mengimani qada dan qadar Allah tabaraka wa ta'ala. Karena beriman kepada qada dan qadar itu merupakan salah satu dari arkanul iman, rukun-rukun iman, yang dimana wajib bagi kita untuk mengimani, untuk beriman terhadap rukun-rukun iman yang 6 tersebut. Sebagaimana di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, al-iman an tu'minu billahi, yaitu engkau beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah azza wa jal, kemudian wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasul Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, wa tu'minu biqadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir Allah yang khair, yang baik, maupun takdir Allah yang buruk, wa syarrihi. Ini cangkupan dari rukun iman yang 6, yang dimana anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, adapun makna iman yaitu adalah i'tiqadu bil janan, yaitu keyakinan di dalam hati. Kemudian wa qaulu bil lisan, diucapkan di dalam lisan. Kemudian wal amalu bil jawari, diamalkan dengan anggota badan kita. Ini 3 cangkupan iman. Makna dari iman, yang tatkala seseorang beriman kepada Allah azza wa jalla, ia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah ada, meyakini, mengimani Allah azza wa jalla di dalam hal seluruh perbuatan-perbuatan Allah, baik dari penciptaan, pengaturan, kemudian di dalam pemberi rizki. Kemudian mengimani Allah, mengesahkan Allah di dalam ibadahnya, peribadatannya. Ia meyakini bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang wajib untuk dilakukan, yang wajib untuk kita tunaikan, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian mengimani akan nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Kemudian iman itu diikrarkan di dalam lisan. Tatkala ia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi, persaksian di dalam lisannya mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka dengan persaksian tersebut dia tidak boleh meyakini bahwasanya ada sesembahan selain Allah yang berhak untuk diibadahi. Ia tidak beribadah selain kepada Allah azza wa jalla. Kemudian amalan di dalam anggota badan, ia beribadah, ia melakukan ibadah yaitu semata-mata karena Allah tabaraka wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya, hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian min alamatil iman, dan tanda-tanda iman yaitu adalah tatkala mahabbatullahi wa ta'atuhu, yaitu tatkala seseorang mencintai Allah tabaraka wa ta'ala dan mentaatinya. Kemudian muraqabatullahi fi sirri wal alan, senantiasa merasa diawasi di setiap waktunya, di setiap saatnya, di setiap harinya, fi sirri wal alan, baik tersembunyi, baik tatkala sendiri atau tatkala ramai, tatkala terang-terangan, senantiasa merasa diawasi oleh Allah azza wa jalla. Hifdzul Quran, senantiasa menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran. Dengan apa? Watadabburuhu, mengamalkan atau mentadaburi makna-maknanya. Ayat-ayat yang terkandung di dalamnya dipelajari, difahami, wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Mengamalkan apa yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran.
Karena khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita adalah yang mempelajari Al-Qur'an kemudian yang mengamalkannya. Nah. Kemudian min alamatil iman, dan tanda-tanda iman yang lain adalah al-isti'dadu lil yaumil akhir bi amali salih. Senantiasa mempersiapkan dirinya untuk bertemu hari akhir dengan apa? Beramal solih, melakukan amalan-amalan solih. Kemudian ar-ridha bil qada'i wal qadar, senantiasa ridho terhadap ketetapan Allah, qada dan qadar Allah azza wajalla, takdir Allah azza wajalla, menerimanya dengan lapang dada atas takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas mereka, atas kita sekalian. Bersabar dan menerimanya, ridho. Ini merupakan tanda-tanda keimanan seseorang. Dan perlu kita perhatikan anak-anak sekalian. Wajib bagi kita, yajibu alaina bihadhil arkanul iman. Wajib bagi kita sekalian untuk beriman, untuk mengimani rukun iman yang 6, bi arkani sittati kulluha. Wajib bagi kita untuk beriman kepada rukun-rukun iman yang 6 ini seluruhnya, bukan 1, 2, 3 atau 4, tapi semuanya 6-6-nya. Wa anna, dan bahwasanya man ankara ahadaha, barang siapa yang mengingkari salah satunya, tidak beriman pada salah satunya, faqad kafar, maka dia telah kufur atau kafir. Al iman bi arkani sittati yuhaqiqu sa'adati fid dunya wal akhirah. Karena beriman kepada rukun iman yang 6 itu merupakan apa? Kebahagiaan, sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat kita. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, qada dan qadar adalah ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ada di alam semesta ini. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini merupakan ketentuan atau ketetapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Yang dimana qadar sama dengan takdir artinya, yaitu adalah segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, tentukan, yang dimana ketetapan tersebut yang akan terjadi pada makhluk-makhluknya sebelum penciptaan mereka, sebelum penciptaan langit dan bumi. Segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, tentukan, yang dimana yang akan terjadi pada makhluk-makhluknya, dan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Adapun qada adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan pada hamba-hambanya, baik ada, tidak ada maupun perubahan. Dan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan dan telah Allah Subhanahu wa Ta'ala catatkan di dalam kitabnya, yaitu Lauhul Mahfuz, kitab yang terjaga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Dan segala sesuatu yang atau musibah yang terjadi di alam semesta ini, dan segala sesuatu ujian yang menimpa kita semua, diri-diri kita semua, itu semua telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan, tetapkan di dalam kitabnya Lauhul Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum penciptaan kita semua, sebelum penciptaan langit dan bumi. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adapun takdir itu memiliki beberapa macam. Takdir memiliki beberapa macam. Macam yang pertama yaitu ada takdir adzali. Apa sih takdir adzali itu? Yaitu adalah takdir umum, yang dimana merupakan ketentuan Allah tentang segala hal. Ketentuan itu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, dan yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan,
yaitu adalah al-qalam, yaitu pena. Pena yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menulis segala sesuatu sampai hari kiamat nanti. Yang dimana ya, catatan tersebut telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Yang tadi kita sebutkan dalilnya di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Dan apa atau musibah yang terjadi di alam semesta ini, ya, yang ada di muka bumi ini, atau musibah yang tertimpa atas diri kita, itu telah Allah Subhanahu wa taala catatkan di dalam kitabnya Lauhul Mahfuz, dan itu ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sanah." Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir makhluk-makhluknya itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, barakallahu fikum. Ini yang disebut dengan takdir umum atau takdir azali. Kemudian macam takdir yang kedua ada takdir umuri, yaitu takdir yang dituliskan ya oleh malaikat kepada yang ditiupkan ya, atau takdir yang ditulis malaikat ketika meniupkan ruh kepada janin ibu kita ya. Janin yang ada di perut wanita tatkala hamil ya. Ini disebut dengan takdir umuri ya. Dan hal ini sebagaimana di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu ya fi batni ummihi arba'ina yauman ya. Sesungguhnya di antara kalian akan dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari. Tsumma yakunu fi dzalika alaqatan mithla dzalik, kemudian ya menjadi apa? Segumpal darah pada waktu 40 hari tersebut. Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan misla dzalik. Kemudian setelah menjadi gumpalan darah, ia menjadi gumpalan daging. Ya. Tsumma yursilul malak. Kemudian turunlah malaikat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya untuk menurunkan malaikat fayanfuhu fihi ruh. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat tersebut untuk meniupkan ruh kepada janin yang ada pada perut ibu kita selama 40 hari tersebut ya. Telah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh oleh malaikat yang dimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Ya, setelah itu wa ya'muru. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bi'arba'i kalimat, memerintahkan malaikat untuk menuliskan 4 kalimat. Ya, apa saja 4 kalimat tersebut? Yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk menuliskan ruh yang ada pada janin kita. Ya, pada janin ibu kita. Ya. Bi kitabi rizkihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menuliskan rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, kemudian wa amalihi, amalnya, kemudian wa sakiyun au sa'id, bahagia atau tidaknya. Ya. Jadi ya, umur kita, takdir kita ya, atau umur kita, ajal kita, rizki kita, bahagia atau tidaknya kita telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan tatkala kita berada di dalam perut ibu kita. Ya. Selama atau tatkala tatkala malaikat meniupkan ruh, selama atau tatkala malaikat meniupkan ruh di waktu 40 hari tersebut, yang dimana tatkala menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian malaikat turun dan malaikat meniupkan ruh atas perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menuliskan 4 hal yang dimana tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau tidaknya ya, telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian takdir yang ketiga yaitu ada takdir sanawi ya, yaitu takdir tahunan, dan juga yang keempat ada takdir yauman ya, atau takdir yaumi, yaitu takdir harian.
Ya, jadi takdir itu ada 4, macam-macam takdir itu ada 4. Ada takdir azali, takdir umum, takdir umuri, kemudian takdir sanawi, takdir tahunan, dan takdir harian. Yang insya Allah kita akan lebih lanjut, kita akan lebih bahas lebih dalamnya nanti tatkala pertemuan yang akan datang insya Allah biiznillah, tentunya atas izin Allah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan di dalam kita menuntut ilmu, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Insyaallah pekan depan kita akan membahas tentang takdir tahunan dan juga takdir harian. Ya, biiznillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.